pencerahannya apakah ada sholat qobliyah isya dan maghrib. Tentang sholat qobliyah isya terdapat dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah, pernah dimuat dalam Suara Muhammadiyah nomor 4 tahun 2008. Divisi Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah mengutip beberapa hadis tentang sholat-sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah sehari semalam. Di antaranya adalah hadis yang bersumber dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabara ala sinta asyarata raq'atan, barang siapa yang menetapi atas 12 rakaat minas sunnati dari salat sunnah, banallahu lahu, maka Allah akan bangunkan baginya baitan, satu rumah, fil jannati, di dalam surga. Nah, yang 12 rakaat itu kemudian dirinci selanjutnya oleh Rasulullah SAW, yaitu arba'i rakaatin, 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur, wa raka'ataini, dan 2 rakaat ba'daha, setelahnya, wa raka'ataini, dan 2 rakaat ba'dal maghribi, setelah maghrib. Di sini tidak ada penyebutan sebelum maghrib. Wa raka'ataini, dan 2 rakaat ba'dal isya'i, setelah isya. Demikian juga di sini tidak ada penyebutan sebelum isya. Wa raka'ataini, dan 2 rakaat sebelum fajar. Dalam hadis ini inilah salat-salat qobliyah dan ba'diyah yang muakkad, yang dikuatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, salat qobliyah maghrib dan qobliyah isya tidak disebutkan di sini. Nah, sholat-sholat yang tidak disebutkan di sini bisa jadi memang tidak ada atau tidak, tetapi tidak masuk muakkad. Maka kita lihat selanjutnya, dalam kesimpulan fatwa tarjihnya dikatakan, dengan memperhatikan hadis-hadis di atas, jelaslah bahwa tidak ada sholat sunnah rawatib sebelum isya atau qobliyah isya. Begitu juga qobliyah asar dan ba'diyah asar. Adapun untuk maghrib, kita bisa merujuk dalam beberapa kitab. Paling tidak kita bisa merujuk dalam kitab fikih yang dijadikan rujukan hampir semua pesantren di Indonesia, yakni kitab Bulughul Maram. Dalam kitab Bulughul Maram halaman 73, di sana terdapat beberapa hadis tentang sholat qobliyah maghrib. Di antaranya hadis dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Shallu qoblal maghribi, shallu qoblal maghribi," 2 kali. Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Kemudian Abdullah mengatakan, "Summa qala fi raq'atis salisah," kemudian Nabi bersabda pada ketiga kalinya, "Liman sya'a," bagi yang mau. Di sini dikatakan karohiyatan ayattakhidzaha nasu sunnatan, dengan kekhawatiran manusia akan menjadikannya sebagai sebuah rutinitas, kebiasaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadis ini diambil pelajaran bahwa sholat qobliyah maghrib itu ada, tetapi tidak muakkad, dengan kalimat Rasulullah mengatakan liman sya'a. Juga dalam riwayat yang lain dari Ibnu Hibban, bahwasanya Nabi SAW sholat qoblal maghribi raq'ataini. Beliau sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, kunna nusolli raq'ataini ba'da ghurubi syamsi. Kami pernah sholat 2 rakaat setelah tenggelamnya matahari, sebelum sholat maghrib tentunya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarona, melihat kami, falam ya'murna, dia tidak memerintahkan kami, walam yanhana, dan tidak mencegah kami. Dari sini Bapak Ibu, maka disimpulkan bahwa terkait dengan pertanyaan tadi, pertama, untuk sholat isya tidak atau belum ditemukan dalilnya ada qobliyah isya. Adapun untuk qobliyah maghrib terdapat dalil-dalil baik riwayat Bukhari maupun riwayat Imam Muslim yang menunjukkan Nabi melaksanakan sholat qobliyah maghrib, dan juga sunnah qobliyah beliau menyuruh orang untuk sholat qobliyah maghrib, meskipun dengan diikuti dengan kalimat liman sya'a,
Kemudian riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan beliau sholat bersama orang-orang qobliyah maghrib. Nabi melihatnya, Nabi tidak memerintahkan dan tidak mencegahnya. Artinya untuk qobliyah maghrib ada walaupun tidak muakkad atau masuk ghairu muakkad. Sedangkan qobliyah isya tidak ditemukan dalilnya. Wallahu a'lam bishawab.